wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimah yang ada di rumah? Saya doakan semuanya semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah dan diberikan kesehatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar bersama dan berbagi ilmu terkait tanda-tanda seseorang harus diruqyah. Kenapa harus tanda-tanda seseorang harus diruqyah? Karena saat ini tayangan televisi ya, kemudian banyak sekali sosial media yang menayangkan terkait tentang ruqyah syariah. Maka dari itu, saya juga sebagai seorang praktisi ruqyah syariah akan mencoba men-share ya, berdasarkan pengalaman saya di lapangan, tanda-tanda apa saja sih yang sering muncul ya. Yang pertama ini adalah seseorang sering merasa ragu atau lupa dalam jumlah rakaat sholat. Nah, kadang ini ada ya, orang mau ruqyah, dia bilang, Ustaz, saya itu jumlah rakaat sholatnya sering lupa ya, jadi dia ragu. Nah, kemudian ketika kita coba treatment dengan ruqyah, ternyata orang itu mengalami mual ya, atau mungkin sering pusing di kepala ya. Jika memang tanda-tanda ini masih ringan, silahkan ya sahabat kaum muslimin dan muslimah bisa meruqyah mandiri. Kalau yang paling mudah itu bisa dengan Al-Fatihah. Kemudian tanda yang kedua, setelah tadi yang pertama adalah jumlah rakaatnya sering lupa atau ragu, ini agak naik nih tandanya, tensinya ibaratnya semakin naik. Seseorang tersebut mengalami mimpi buruk, nah, mimpi buruk atau mungkin sulit tidur. Nah, ketika sudah mulai naik ke gejala ini ya, ini tandanya berarti semakin menguat. Ketika tanda semakin menguat, tentu ini harus sering ya, sahabat muslim dan muslimah ini harus meruqyah mandiri itu. Karena ketika sudah sampai di tahap tanda ini, berarti ada sebuah energi yang itu sudah mendekat ke tubuh kita. Kemudian tanda ketiga ya, ketika sudah sering mimpi buruk, ini naik lagi. Seseorang tersebut itu sering tindihan ya, badannya berat, mau bangun seperti ada yang megangin badannya ya. Ya, ini berarti tensinya semakin naik lagi ya. Kemudian tanda yang keempat itu seseorang bisa melihat atau mungkin mendengar sesuatu yang seharusnya manusia biasa tidak bisa mendengar atau melihatnya. Kemudian tanda yang terakhir atau tanda yang kelima, jadi seseorang tersebut ini sudah mulai ada gejala dalam tubuhnya. Jadi bisa jadi merasakan sakit ya, itu pada jam-jam tertentu. Misal jatuhnya jam 12 malam ya, sakitnya terus itu setiap jam 12 malam ya. Atau mungkin ketika matahari akan terbenam, dia merasakan badan panas atau gatal-gatal atau pusing yang luar biasa. Nah, ini adalah tanda-tanda yang paling menguat ini ya. Ketika sudah mencapai tanda yang terakhir ini ya, teman-teman harus waspada ya, sahabat kaum muslimin dan muslimah harus waspada, jaga diri ya, perkuat dengan sholat 5 waktu. Ketika memang tanda-tanda itu masih muncul ya, silahkan datang ke ahlinya atau praktisi terdekat yang ada di tempat kalian.
Karena tanda-tanda ini ketika nanti dibiarkan ya, ibaratnya kita tidak merespon dengan tanda-tanda ini nanti akan semakin menjadi dan akan semakin menguat. Rutinkan juga membaca surat Al-Baqarah ya di kala senggang ketika tanda-tanda itu belum muncul, dirutinkan ya, walau sehari 1 ayat tidak apa-apa, yang penting istiqomah. Kalau misalkan memang Al-Baqarah terlalu panjang, atau mungkin bagi teman-teman yang masih belajar membaca Al-Quran, bisa rutinkan ya membaca Al-Falaq dan An-Nas ya. Mungkin itu sekian. Saya Al-Fakir ya, masih banyak kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kita bisa tetap menjadi sehat dan bahagia. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kemudian teman-teman bisa share video ini kepada sahabat muslim dan muslimah yang lainnya. Barangkali sahabat muslim dan muslimah yang lainnya membutuhkan tanda-tanda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.